Ya ngerasa juga ya, kadang keluarganya juga susah ini ya, nggak susah ikutin protokol yang udah ditentukan. Kadang dibikin sepele virusnya itu. Sebenarnya ya udah capek juga selama makamin COVID, karena nggak kenal jam kan, jam 1 malam, jam 3 subuh kadang kita nguburin makamin COVID-nya. Sepertinya bangsa ini sedang berubah menjadi lebih abai. Bagaimana tidak? Pandemi nyatanya tidak lagi menjadi wabah yang menakutkan seperti awal kemunculannya di Indonesia. Padahal, angka positif terus meroket. Mengambil data dari Satgas COVID-19, setiap harinya angka positif di Indonesia terus meningkat. Bahkan, pada hari Senin tanggal 21 September ini, rekor baru angka positif tertinggi sebanyak 4.176 kasus perharinya. Iya, kita bertambah sibuknya karena satu pasien ini memerlukan suatu energi yang cukup besar. Bisa bayangkan teman-teman, ada pasien COVID, potensi untuk penularannya akan banyak. Yang kedua, orang-orang harus memakai APD yang lengkap juga untuk melayani pasien COVID. APD itu tidak murah. Dan juga cara makainya juga pakai khusus. Sudah pakai betul, melayani dengan betul, tapi cara melepasnya salah. Juga menimbulkan celaka buat petugas kesehatan. Yang rugi itu nanti kalau sakit, itu adalah mereka sendiri. Bisa bayangkannya. Kalau udah sakit, masuk isolasi, nggak bisa ditengok. Apalagi nanti masuk ICU, sudah pasang ventilator, tahu-tahu mungkin mohon maaf, beritanya sudah meninggal. Pengetatan aturan, kebijakan PSBB, PSBM, bahkan jam malam, dan berbagai istilah lainnya terpaksa dijalankan kembali oleh pemerintah. Jakarta malah memutuskan menarik rem darurat demi mencegah peningkatan kasus tertular COVID-19 yang melonjak semakin tidak terkendali. Namun faktanya, kebijakan pengetatan malah semakin berdampak ke krisis ekonomi. Bagaimana di Jakarta sendiri, masyarakat yang kemudian miskin karena pandemi itu lebih dari 60%. Itu menurut data dari Pemprov. Jadi hampir separuh lebih itu harus kita bantu. Kita tahu banyak terjadi tutup mall, pasar juga dibatasi dan seterusnya. Pabrik tutup, yang kerja banyak yang di PHK, minimal WFH, bayarannya tinggal separuh dan seterusnya kan. Lantas, bagaimana sebenarnya krisis yang disebabkan oleh pandemi ini? Kami menemukan fakta bahwa kematian benar-benar begitu dekat bagi siapapun yang tertular oleh pandemi yang melumpuhkan miliaran manusia ini. Kali ini, tim ACT TV mendatangi salah satu pemakaman yang berada tak jauh dari ibu kota, tempat pemakaman umum Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan. Setiap harinya selalu ada pemulasaran jenazah yang dimakamkan dengan protokol kesehatan COVID-19. Selama pandemi, sudah ada ratusan jenazah yang dimakamkan di TPU Jombang ini. Full, dalam seminggu itu full, dari pagi sampai malam, karena sekarang ini kan lagi musim Covid. Kalau kalau hari-hari biasa kita dari pagi ya sekitar jam 7 kita sampai jam 5 sore. Tapi di musim Covid ini kita dari pagi sampai malam. Bahkan kita bisa sampai jam 12, jam 2 baru kita bisa pulang gitu. Sekarang itu jenazah per hari karena ada peningkatan dimulai dari bulan Agustus itu sampai sekarang ada peningkatan sehari rata-rata 4 atau sampai 5 sehari. Kawasan ini adalah wilayah pemakaman khusus jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID-19.
Walau sebagian anggota keluarga tidak sepenuhnya menerima perlakuan rumah sakit dengan alasan yang meninggal memiliki penyakit menahun, keluarga sejenazah meyakini meninggal bukan karena COVID-19. Jadi kita nggak tahu kejadian malah begini kan. Tapi dari pihak keluarga nerima nggak dengan protokol kesehatan? Kalau apa sih kita di mana ya? Sebenarnya sih nggak terima nggak terima ya. Cuman karena ya berat juga sih ngomongnya ya. Sudah aturan pemerintah. Aturannya juga ya. Kalau sebenarnya dari lubuk hati sih nggak terima. Tapi ada surat bukti pemerintah gitu ya, dari rumah sakit dinyatakan positif atau Tunggu 2 minggu katanya. 2 minggu hasil labnya. Orang yang paling rentan tertular virus ini adalah orang yang memiliki penyakit bawaan, usia lanjut, atau penyakit komplikasi. Satu hal yang perlu diingat, virus ini belum bisa diobati. Perjalanan menemukan vaksin masih jauh. Namun, virus dapat diminimalisir persebarannya dengan disiplin yang ketat dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah diketahui bersama. Dari Tangerang Selatan, Banten, Akbar Cutong melaporkan.